Shalom KKM. Wah, sukacita banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi bersama adik-adik KKR, balita dan batita dan anak kecil di kebaktian tanggal 16 Agustus 2020. Nah, supaya makin vibrasinya makin dapet nih ya Kak ya, kita langsung sapa aja masing-masing unggunnya Kak. Gimana kalau gitu? Ya. Nanti kalau kita sapa dari sini adik-adik di rumah masing-masing ucapkan juga shalom gitu ya. Oke, kita mulai dari Runggun yang pertama. Runggun Kampung Susu, shalom. Shalom. Kita lanjut ke Runggun kedua. Shalom Runggun Medan Putri. Shalom. Shalom Runggun Tahun Kenas. Shalom. Shalom Runggun Jalan Pintu Air 4. Shalom. Shalom Runggun Patumba 2 Sigala-gala. Shalom. Shalom. Shalom Runggun Pasar 6 Simpang Selayang 2. Shalom. Shalom. Shalom buat Runggun KM 8. Shalom. Kita lanjut ke Shalom Runggun Besamat. Shalom. Shalom buat Runggun Bimo Mungku Sinembah. Shalom. Ada lagi Kak? Ada lagi nggak Kak Regina? Coba Kak Regina yang sapa ya teman-temannya dari Runggun lain. Ke Runggun mana nih? Shalom Gunung Rinti. Shalom. Shalom Kota Juru. Shalom. Shalom Kesenam. Shalom. Shalom Mandala. Shalom. Shalom Cibiranse. Shalom. Shalom Pulau Brayan. Shalom. Nah, kayaknya masih ada yang ketinggalan nih. Apa ya? Apa Kak? Iya, ada satu runggun lagi nih Kak, teman kita yang jauh kali. Tapi kita nggak pernah lupa sama teman-teman kita. Runggun apa ya Kak? Runggun Beranti. Ayo kita sama-sama. Shalom Gunung Banti. Oke, nah hari ini kenapa ya Kak kita bertiga ini pakai baju putih terus kita pakai aksesoris merah Kak? Kenapa ya Kak? Dan kita kayaknya hari ini sukacita banget ya. Kenapa ya hari ini kita sukacita banget? Ada yang tahu nggak? Kayaknya Kak, karena hari ini itu kita akan menyambut 17 Agustus Kak. Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 ya. Dan Kita menyambut pahlawan-pahlawan kita Kak, yang dulu sudah berjuang demi memerdekakan Indonesia Kak. ya kita mengingat mengenang jasa para pahlawan kita. Dan pastinya kita juga nggak lupa ya Dadi, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini itu karena kasih Tuhan Yesus atas Indonesia. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Jadi hari ini kita mau lebih semangat nih hari ini Kak, berbakti sama Tuhan ya enggak? Iya. Nah, karena kasih Tuhan yang dalam dan luas itu, hari ini kita mau nyanyiin lagu pertama kita ya. Lagu pertama kita tentang kasihnya Tuhan Yesus yang dalam dan luas itu. Nah, lagu ini ada gerakannya Kak. Nanti teman-teman yang di rumah ikutin kakak-kakaknya di sini ya. Untuk gerakannya kita semua semangat, oke? Cinta
kita melanjutkan lagu kita yang selanjutnya, Kak, kita mau berdoa dulu, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, puji syukur atas berkat yang telah kau berikan sampai pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan beribadah, Tuhan. Tuhan, jagai kami, Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya, amin. Aku mau ngasih tahu yel-yel nih, Kak. Wah, ada yel-yel ya? Iya, Kak. Gimana yel-yelnya Kak Regina? Go, go, go. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, huha, go. Oke. Kira-kira ada yang di rumah bisa nggak yang ngikutin kita yel-yel ini Kak? Harus bisa biar Harus makin bisa semangat ya. muji nama Tuhan, ya kan? Kalau Kak Sania tadi udah hafal tadi yel-yelnya gimana? Sudah. Udah ya? Bisa itu gampang. Oke. Nah kalau gitu sekarang berarti kita bikin yel-yel lagi nih Kak. Tapi Kak Regina tetap mandu kita ya. Oke. Go, go, Go. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, huha, go. Oke. Nanti kita bakal ulangi lagi ya yelnya di akhir acara ya Kak. Jadi harus diingat ya kan Kak. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak Regina? Selanjutnya, Kak, kita mau berhitung dari 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris, Kak. Oh berhitung ya dalam bahasa Inggris ya. Oke. One, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9, 10. Thank you, oh Lord. Satu kali lagi. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9, you set me. Thank you, oh Lord. Nah, sekarang kita mau memasuki saat teduh kita di sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini. Kita mau mengingat kembali semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kan? Sampai hari ini juga, bahkan di masa pandemi ini juga kita masih merasakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi dan mau menyatakan Bapa kita sungguh baik ya. Katakan Bapa baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Nyatakan kebaikan Tuhan
lagi apa? Aduh, gurus kalau minggu datang. Ini kakak lagi mendekor HUT RI yang ke-75. Oh, bagus banget dekornya hari ini Abi Pendeta. Iya, harus bagus dong. Kemerdekaan itu kan harus disyukuri karena ini adalah pemberian dari Allah kita. Jadi kita harus rayakan semeriah mungkin. Iya benar banget, iya sih. Tapi kan sekarang emangnya bisa kita ngerayain hari kemerdekaan di tengah situasi yang dalam masa pandemi kayak gini Bu Pendeta? Gimana caranya? Bisa dong. Bersyukur itu kan harus dalam keadaan apapun. Kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita dekor rumah kita, baru kita buat aksesoris untuk HUT RI. Tetapi harus diingat ya, harus tinggal di rumah. Enggak boleh jalan-jalan, enggak boleh pergi-pergi ke mall. Tapi rayakan HUT RI di rumah saja. Oke, kita sapa adik-adik kita. Oke, kita sapa semuanya dengan merdeka gitu ya Iya. Bu Pendeta. Halo anak-anak kami semuanya. Kita katakan merdeka. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami anak-anak Tuhan, anak KAKR di Kelasis Medan Kutajurung, kami boleh mengikuti kebaktian minggu di tengah-tengah rumah kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Berfirman Engkau bagi kami Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Adik-adik kami semuanya, tanggal berapa hari ini? Ayo, tanggal berapa? Ada yang lupa? Tanya mamanya ya. Iya benar, tanggal 16 Agustus 2020. Kalau begitu besok tanggal berapa? Benar, tanggal 17 Agustus 2020. 17 Agustus itu artinya kita mengingat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik semuanya, tahu enggak siapa yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Tahu? Pasti tahu ya. Anak kecil pasti tahu. Yang menjajah bangsa Indonesia adalah Belanda dan Jepang. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, apa bahasa Inggrisnya kemerdekaan? Freedom. Good. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, itu artinya sebelum kemerdekaan itu ada penjajahan
Sebelum kemerdekaan itu ada tawanan, ada peperangan. Ternyata adik-adik semua, dari zaman dahulu, bahkan sampai sekarang masih ada bangsa-bangsa yang berperang. Mulai zaman dahulu. Coba kita lihat di dalam Alkitab kita. Alkitab kita, kitab Jefanya, bercerita tentang satu bangsa, bangsa Israel yang sedang dijajah, yang sedang ditawan, yang sedang diangkut ke sebuah negeri musuh. Siapa kira-kira yang memerangi bangsa Israel? Ya, kerajaan Babilonia. Waktu itu kerajaan Babilonia menjajah, mengangkut seluruh orang Israel. Kemudian dia menawan bangsa itu selama 70 tahun. Lama tidak? Lama dong. Ada di antara adik-adik kami yang sudah berusia 70 tahun? Enggak lah, mamanya aja mungkin belum ada 70 tahun. Waktu itu 70 tahun bangsa Israel dijajah. Kemudian kita lihat juga bangsa Indonesia, berapa tahun sih bangsa Indonesia dijajah? 350 tahun, lebih lama lagi dari bangsa Israel. Adik-adik, mau dijajah atau tidak? Tidak dong. Dijajah itu enggak enak. Sebagai contoh, kalau ada makanan kalian, kemudian kakak abangnya menjajah, langsung cerap, diambil makanannya, dimakan, habis. Adik-adik enggak kedapatan. Enak enggak dijajah? Enggak enak. Kalau adik-adik punya mainan, kemudian datang saudara, anak bibi atau anak mami, atau anak tante, datang dia ke rumah kita. Kemudian dia angkut semua mainan kita. Kita dijajah. Enak enggak? Enggak enak. Bagaimana kalau kakak abang kita menjajah tempat tidur kita? Enak enggak? Enggak enak. Jadi bangsa yang dijajah oleh bangsa yang lain juga enggak enak. Sedih. Takut seperti orang Indonesia waktu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Setiap hari ketakutan. Dijajah itu tidak enak. Itulah yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelum merdeka. Tahu adik-adik, sewaktu berperang, Indonesia melawan Belanda dan Jepang. Ayo, dengan apa penjajah ini dilawan? Dengan bambu runcing. Sementara Belanda datang dengan tank. Iya, senjata yang canggih. Ditembak. Dibom dari atas. Sementara Indonesia datang membawa bambu yang sudah diruncingkan. Hadapi senjata. Wow, apa yang terjadi? Indonesia sulit menang. Sehingga
350 tahun Indonesia dijajah. Coba kita lihat ya di video ini, bagaimana senjata tentara Indonesia melawan Belanda dan Jepang. Wow, kita lihat sudah videonya ya. Sungguh mustahil. Gak mungkinlah Indonesia bisa menang. Bambu runcing melawan tank. Tapi ternyata Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Seperti firman Tuhan kepada orang Israel, bangsa Israel, Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ternyata Tuhan tidak suka dengan peperangan. Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Tuhan tidak suka dengan pembunuhan. Tuhan tidak suka dengan permusuhan-permusuhan. Sehingga sekalipun bangsa Indonesia hanya memiliki bambu runcing, tetapi Allah yang berperang melawan musuh bangsa Indonesia. Seperti firman Tuhan yang Tuhan katakan lewat Nabi Zefanya. Ketika orang Israel berada di pembuangan, di penjajahan. Apa firman Tuhan adik-adik? Aku Tuhan Allahmu berada di antaramu dan berperang sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Ternyata ketika Israel berperang melawan kerajaan Babilonia, Tuhan sebagai pahlawan. Ketika Indonesia berperang melawan Jepang dan Belanda, Tuhan yang menjadi panglima perang, pahlawan. Sehingga orang Kristen selalu mengatakan bahwa peperangan orang-orang yang takut akan Allah adalah the war of Yahweh. Artinya peperangan Allah. Allah yang maju di depan. Allah yang berperang membela orang-orang yang tertindas. Kenapa? Karena Allah tidak suka perang. Ya, jadi untuk adik-adik semua, Allah nggak suka berkelahi. Allah nggak suka bermusuhan. Allah nggak suka kalau terjadi kekacauan. Yang Allah sukai adalah perdamaian. Nggak boleh kita bermusuhan. Nggak boleh kita bermusuhan sama tetangga kita. Nggak boleh kita bermusuhan dengan suku lain. Nggak boleh kita bermusuhan dengan agama lain. Nggak boleh kita bermusuhan dengan bangsa lain. Kita semua adalah keluarga Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kemerdekaan. Allah sebagai pahlawan perang bagi kita. Untuk itu, adik-adik kami semuanya, apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Sebagai bentuk rasa syukur kita, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Apa yuk? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kita bisa buat untuk mengisi kemerdekaan? Ingat ya, yang pertama, rajin belajar. Bangsa yang
rajin belajar akan menjadi bangsa yang pintar. Bangsa yang pintar akan ditakuti orang lain. Tetapi bangsa yang anak-anaknya malas belajar akan menjadi bangsa yang bodoh. Bangsa yang bodoh akan gampang dikuasai oleh orang lain. Jadi, kita sebagai anak-anak Indonesia harus rajin belajar. Yang kedua apa? Yang kedua, cintai bangsa Indonesia. Siapa yang bangga menjadi anak Indonesia? Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan itu. Ibu pendeta tanya, siapa yang bangga kalau bisa menjadi anak-anak ataupun bangsa Korea? Wih, semua pada tunjuk tangan. Ditanya menjadi anak Indonesia, tidak semua tunjuk tangan. Tapi siapa yang mau menjadi anak Korea, dibilang semua tunjuk tangan. Wow. Anak-anak Indonesia harus cinta dengan bangsa Indonesia. Kemudian apa lagi? Jangan suka menjelek-jelekkan bangsa kita. Tetapi banggalah akan bangsa kita. Seperti lagu nyanyian kebangsaan, Garuda di dadaku. Seperti itu ya. Garuda, merah putih. Itu adalah kebanggaan kita. Kemudian yang terakhir, apalagi yang bisa kita lakukan untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia? Coba dulu, coba lihat dulu semua halaman rumahnya. Ayo intip di halaman rumahnya, ada enggak bendera? Ya, sebagian sudah pasang bendera ya. Tapi kok masih ada yang belum pasang bendera itu? Anak GBKP lagi belum pasang bendera. Besok 17 Agustus. Yuk, masih ada yang belum pasang bendera di rumahnya? Kalau belum, bilang sama mama bapaknya. Pasang bendera kita. Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Sekali lagi, Ibu Pendeta katakan, merdeka. 75 tahun Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kami. Bahwa Allah yang berperang melawan setiap musuh kami. Bahwa Allah adalah pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat dan dahsyat. Dan kami akan tetap setia mengikut Tuhan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mematrikan firman Tuhan yang tadi udah kita dengerin, sekarang kita nyanyi lagu Doa Bagi Bangsa. Yang layak ditinggikan.
Kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, Isekin kami endah, oh Bapa. Dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, kami baru selesai beribadah dan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami agar menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, berkati juga Bapa anak KKR dalam bidang studinya. Jagai mereka Tuhan dan berikanlah mereka kepintaran untuk menjawab soal-soal dan mengerti yang dijelaskan oleh guru-gurunya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua ya Tuhan yang diberikan wewenangnya Tuhan untuk mendidik adik-adik kami di rumah di masa pandemi ini juga ya Tuhan. Mungkin belajar dari rumah, Engkau tetap memberikan hikmat bagi orang tua kami supaya dapat mendidik dengan baik, dan juga Engkau memberikan kesehatan dan rezeki yang murah ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan bagi orang tua kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan terkhusus buat hari ini, karena kami begitu menyadari kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus buat Indonesia ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi Indonesia ini. Kami rindu ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia kami ya Tuhan yang tercinta. Berikan kami semangat ya Tuhan, khususnya bagi adik-adik kami juga, untuk tetap menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi ya Tuhan, COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan ada di dalam bangsa kami, supaya setiap kami ya Tuhan boleh dengan hikmat kami boleh menjaga kesehatan kami dan mengindahkan ya Tuhan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam negara kami ini ya Tuhan, memerangi COVID-19 bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami juga, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, supaya bisa ya Tuhan selalu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, ampuni segala kesalahan kami, dengarkan doa kami ini, kami datang bersama indah nama Bapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, amin. Oke, sekarang kita mau menyatakan tekad kita ya, di tengah sukacita yang kita rasakan pada hari ini menyambut hari kemerdekaan, kita tetap mau menjadi anak-anak terang gitu ya kakak-kakak. Nah jadi adik-adik semuanya juga nyatakan tekad pada hari ini, adik-adik semuanya mau menjadi anak terang yang bersinar bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, dan bagi Tuhan.
semuanya, mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kami pengurus KKR Klasis Medan Kutajurung memberikan surprise buat adik-adik. Adik-adik yang hadir hari ini kebaktian. Kami akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Nah, pertanyaan ini nanti dijawab dengan cepat ya. Artinya kami akan ngasih atau memberikan waktu yang singkat. Waktunya hanya sampai selesai kebaktian. Nah, kirimkan hasil jawaban adik-adik ke dalam bentuk video dan kirimkan ke WA yang sudah tersedia. Jadi waktunya sangat cepat ya. Kami akan memberikan hadiah bagi yang tercepat. Kami akan mengambil hanya 2 orang per kelas. Bisa ya? Nah, pertanyaannya adalah, ayo Kak Sarah. Iya, buat anak kelas 1 dan kelas 2. Ini khusus untuk anak kelas 1 dan kelas 2 ya Deku. Pertanyaan pertama, simak apa yang Guru Sarah bilang. Apa tema kebaktian untuk anak kecil Minggu tanggal 9 Agustus 2020? Guru ulang. Apa tema kebaktian untuk anak kecil pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020? Boleh dijawab langsung ya Kak Rita? Langsung dijawab Iya. ya. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang membawa firman Tuhan untuk anak balita, anak kecil tanggal 9 Agustus dalam ibadah online KKR SGBKP? Iya, langsung dijawab, diketik. Setelah itu Kirim videonya. iya, kirim ke videonya nomor di bawah sini, ini. di sini ya. Kirim videonya waktu sampai selesai kebaktian saja. Oke, langsung ya.
Sekarang Guru Rita siap-siap ke kelas 3 dan 4. Sekarang untuk kelas 3 dan 4. Cepat ya, konsentrasi. Yang pertama, apa tema kebaktian untuk anak kecil pada Minggu 9 Agustus 2020? Langsung jawab ya, cepat. Yang kedua, apa bahan Alkitab kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020? Langsung dijawab, kirim videonya ke sini. Ya, lihat tangan kakak. Oke, waktu sangat singkat, selesai ibadah, kami menutup penerimaan jawaban. Iya.